Oke Bang, thank you. Abang mau nanyain sesuatu atau mau bahas sesuatu atau gimana nih? Silakan, atau mau bernarasi, silakan. Apa saya bisa bertanya? Boleh. Ya, maksud saya bertanya tentang umat Islam. Boleh, boleh. Silakan. Tapi kalau saya jawab nanti dengan komparasi nggak apa-apa ya Bang ya? Apa bang? Oke, silakan. Apa betul Muhammad itu menggauli anaknya umur 12 tahun? Mm-mm. Apa tidak? Oh, cuma itu pertanyaannya. Iya ya. Baik. Oke ya Bang ya, ini saya jawab dan tolong didengarkan. Ya, memang ada beberapa versi ya dari hadis kami ya tentang masalah itu. Hadis riwayat Bukhari dikatakan Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah di umur 6 tahun dan dikumpuli di umur 9 tahun. Cuma hadis ini periwayatnya Hisham itu disangsikan, diragukan. Kenapa diragukan? Karena dia meriwayatkan di atas umur 70 tahun. Kalau nggak salah 78 sampai 80 tahun gitu. Artinya apa? Artinya ya bisa kita yakini dan dikritik bahwa Hisham itu sudah tidak kuat ingatannya. Nah, itu dari Sahih Bukhari. Ada dikritik ulama kami bahwa Hisham tersebut sudah tidak kuat ingatan beliau. Jadi masih kita perlu lihat lagi hadis-hadis yang lain. Tapi kalau kita melihat hadis yang lain ya Bang ya, hadis yang lain riwayat At-Tabrani. Nah, itu riwayat paling tua tuh. Ya, di riwayat At-Tabrani itu menghitungnya dari saudaranya Aisyah tersebut. Abu Bakar itu Bang ya, Abu Bakar sahabat Nabi radhiyallahu an, beliau itu mempunyai anak Asma dan Sayyidah Aisyah. Kan dua tuh ya. Nah, Asma ini dengan Aisyah adiknya ini, mereka selisih umurnya 10 tahun. Nah gitu, 10 tahun selisih umurnya. Jadi kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Umur Asma pada saat itu sudah 29 tahun Bang. Nah, kalau dengan adiknya itu selisih umurnya 10 tahun, berarti 29 kurang 10 berapa Bang? 19 tahun. Itu riwayat At-Tabrani. Ya, kayak gitu. Terus kalau kita melihat juga dari riwayat masalah perang Uhud. Perang Uhud itu boleh diikuti ketika dia umurnya 15 tahun, Bang. Perang Uhud. Dan ternyata Sayyidah Aisyah mengikuti perang Uhud, Bang. Artinya hadis yang mengatakan 6 tahun, 9 tahun tadi ya dapat ya memang Sahih Muslim itu tidak kita ragukan, enggak gitu ya. Silahkan kalau mau mengambil pendapat Sahih Bukhari atau riwayat lainnya sesuai dengan penelitian Sirah Nabawiyah. Artinya apa? Nabi Muhammad diyakini menikahi Sayyidah Aisyah di atas umur 15 tahun gitu Bang. Gitu. Ada lagi Bang, kalaunya saya komparasi ke Bible Bang ya, coba kalau kita melihat tuh ya perjalanan dari Ishak tuh, dari kejadian sampai di kitab Abang yang terakhir ya, masalah Ishak menikahi Ribka, dihitung dari Ishak lahir, terus dihitung dari Ribka lahir ya, terus waktu ada perjalanan hijrah, kalaunya kita hitung Bang ya, Ishak menikahi Ribka itu di umur 3 tahun Bang. 3 tahun bayangkan. Tapi itu pun ada kritiknya di Kristen. Saya tahu kritiknya. Gak mungkin umur 3 tahun bawa ember, katanya kan kayak gitu. Begitu juga ketika Anda menanyakan ke Nabi Muhammad SAW menikahi Sayyidah Aisyah di umur 6 tahun. Ada kritiknya itu. Gak bisa diambil mentah-mentah kita telan, enggak gitu. Enggak, perlu kita teliti dulu sesuai enggak dengan Sirah Nabawiyah. Ya, Nehemia 8 nomor 6 ayat 6. Oke. Gimana Bang? Boleh satu lagi bang?
Silakan sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa juga bang. Yang penting Anda mau open cam, saya senang gitu ya. Ini kan sesuai Al-Quran yang berbicara, Bang. Mm-mm. Apa betul Muhammad itu menikah sampai 11 kali? Jadi istri Nabi itu di Sirah bang, di Sirah Nabawiyah, istri beliau ya, ada yang mengatakan 9, lebih kuatnya 9. Tapi itu betul menikah sampai 9 kali. Ya betul, istri Nabi banyak memang. Kalau menurut saya bang, 9 itu sedikit bang. Kenapa saya bilang sedikit? Nabi Daud, Nabi Salomo, Daud berapa? 700. Salomo berapa? Daud berapa? 1000. Ya, Salomo berapa? 700. Oh, jago itu. Jago itu, iya. Nabi kami cuma 9 loh. Cuma Kan 9. sama-sama punya nabi kan. Tapi itu kan sama-sama punya nabi. Kan percaya juga kan Nabi Salomo, percaya kan juga Nabi Daud. Iya, Nabi Salomo, Nabi Daud kan istrinya gundiknya ratusan kan tuh. Daud aja sampai 1000 tuh. Tapi itu kan nabi-nabi yang bukan standar-standar Nabi Muhammad. Kan nabi Oh. memang nabi, tapi kan Gini, Nabi Muhammad kalau kita kan kalau standar. kita mau membanding, standarnya apa? Ya, artinya kan Pak Ustadz Kalau kan kita kalau saya kan menstandarkan begini. Anda menanyakan Nabi Muhammad seorang nabi, maka akan saya tanding dengan nabi-nabi terdahulu gitu loh. Itu standarnya. Ternyata ada yang lebih jago dari Nabi Muhammad, yaitu Nabi Daud dengan Salomo. Kan kayak gimana, Bang? Betul gak? boleh lah Pak Ustadz, Pak Yusuf, Ah. itu aja Pak Ustadz. Oh, ada lagi? Tanyain aja terus, Bang, gak apa-apa. Nanti- Kalau ada lagi keluarin biar Anda nggak ada pertanyaan lagi di kepala Anda. Dapat jawabannya gitu. Lain kali aja. Oh, lain kali. Baik. Oke, thank you Bang. Kalau kayak gitu ya pertanyaannya. Oke, selamat malam Bang. Saya follow dulu ya Bang Londin ya. Oke. Ya orangnya baik teman-teman. Males juga saya kalau bawain data Bible dia gitu ya. Jadi kita jawab syubhatnya dulu ya. Kita suruh berpikir pakai kitabnya. Kena juga kan beliau akhirnya ya. Nabi Muhammad cuma 9 loh ya. Nabi Daud, Nabi Salomo berapa? Daud 1000, Salomo 700 ya kalau nggak salah ya. Nabi Sulaiman itu ya. Jadi kayak gitu. Datang pula Nabi Muhammad diutus, dibatasi pula tinggal 4 saja. Macam mana?